Hidup di atas janji-janji Allah. Bersama saya Paulus Wiratno, masih dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, adalah sebuah keistimewaan dan sekaligus sesuatu yang perlu disyukuri apabila kita masih bisa berjumpa di udara dalam acara Making Life Better. Dan saya sungguh yakin saudara-saudara adalah orang-orang yang hari ini sangat diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya tidak salah apabila kita memulai dengan mengucap syukur dan juga meyakini bahwa hari ini akan menjadi hari yang penuh dengan mukjizat. Mari kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Dan untuk edisi kali ini, saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan tentang pentingnya hidup di atas janji Allah. Saudaraku, janji Allah adalah janji yang sangat penting sekali. Kalau saudara menelusuri perkembangan kehidupan orang Israel, mereka bisa menduduki tanah perjanjian karena mereka memegang janji Allah dan hidup di atas kebenaran janji Allah. Memang di dunia ini kadang-kadang ada orang-orang yang berjanji. Manusia bisa berjanji, tetapi kadang-kadang janji-janji itu tidak ditepati. Tidak heran kalau ada seorang menyanyikan satu nyanyian kekecewaan yang mengatakan, tapi janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Itu janji manusia. Tidak heran kalau ada orang yang mengatakan manusia itu kadang-kadang tidak bisa menepati janjinya. Mengapa? Karena kadang-kadang pagi mengatakan A, sore sudah mengatakan B. Istilah bahasa Jawanya ialah esok dele, sore tempe. Janjinya tidak bisa dipegang, perkataannya tidak pernah ditepati. Tetapi lain dengan Allah. Allah adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Dan kali ini kita akan melihat janji-janji yang membuat umat Israel berhasil menduduki tanah Kanaan. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saudara bisa mendengarkan di dalam ayat-ayat ini ada beberapa janji yang sangat penting. Dan saya yakin janji-janji ini bukan hanya untuk orang Israel. Janji-janji ini juga berlaku bagi saudara dan saya. Janji seperti apa? Mari kita akan lihat. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku, ini adalah sebuah janji yang luar biasa. Kalau hari ini Allah berbicara kepada saudara langsung di hadapan saudara,
sebelum saudara pergi ke kantor, sebelum saudara pergi kuliah, sebelum saudara pergi bekerja. Dan janji ini diucapkan Allah di hadapan saudara. Tentu saja saudara akan menjadi orang yang memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Saudara tidak akan takut melangkah. Saudara akan menjadi orang yang berani. Mengapa? Karena janji-janji itu mengandung sebuah janji, kepastian, penyertaan, berkat, perlindungan yang semuanya itu kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita akan melihat, saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudaraku, memang janji Allah itu selalu ditepati. Tetapi untuk supaya janji itu ditepati dalam kehidupan kita, kita harus melangkah. Kalau saudara hanya mengimani, mendengar janji, tanpa saudara melangkah di atas janji itu, saudara tidak akan pernah mendapatkannya. Kalau Yosua dan umat Israel hanya mensyukuri, merenungi janji-janji itu, tetapi tidak ada action, tidak ada tindakan di atas janji itu, tidak akan pernah ada kenyataan yang terjadi. Itulah sebabnya ada hukum yang disebut dengan the law of appropriation, yang berbunyi seperti ini: God gives, but we must take. Kalau Allah sudah memberi, maka manusia harus melangkah untuk mengambilnya. Kalau Allah mengatakan, "Hei, aku menyediakan tempat yang baru, tanah perjanjian atau berkat yang baru," kita harus melangkah, meyakininya, kemudian kita ambil action ke sana untuk membuat janji itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, mari kita akan melihat Roma pasal 4 ayat yang ke-20 dan 21 mengatakan begini: "Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan." Perhatikan baik-baik, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tetapi untuk ia melaksanakan dibutuhkan keyakinan. Kita tidak boleh bimbang hidup di atas kebenaran janji itu. Kalau saudara tidak percaya, kalau saudara bimbang, maka saudara tidak berani melangkah. Kalau saudara tidak berani melangkah, akhirnya tidak ada tindakan di atas kebenaran janji itu. Akhirnya kita tidak bisa mendapatkan janji itu. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang gampang bimbang. Kita gampang menjadi ragu-ragu. Pada saat kita melihat ada tantangan, ada pencobaan, ada pergumulan, ada krisis, kadang-kadang kita tidak lagi hidup di atas kebenaran janji-janji Allah. Kita menjadi orang yang tidak lagi meyakini adanya kebenaran itu, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Ingatlah, seorang pernah mengatakan, "Kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak berdoa." Atau kamu salah berdoa, atau kamu bimbang, karena orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Marilah kita menjadi orang-orang yang hidup di atas kebenaran janji Allah. Jangan pernah ragu. Nah, mari kita akan melihat janji-janji apa yang diberikan Tuhan kepada Yosua dan umat Israel, dan apa yang bisa kita petik daripada janji-janji itu untuk kehidupan kita setiap hari. Di dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-14 kita menemukan bahwa janji Allah itu tidak pernah gagal. Inilah pernyataan Yosua pada waktu dia sudah menjadi uzur, sudah menjadi tua, dan sudah menikmati semua janji Allah. Yosua mengatakan begini: "Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi." Ini adalah pernyataan Yosua kepada umat Israel untuk mengingatkan supaya mereka terus hidup di atas janji Allah. Karena apa, saudaraku? Janji-janji Allah selalu ya dan amin. Dulu ada sebuah nyanyian yang mengingatkan kita mengenai janji Allah. Berdiri atas perjanjian Allah. Lagu itu mengingatkan kepada kita bahwa janjinya adalah ya dan amin.
ku berdiri di atas perjanjian Allah. Karena apa? Janjinya tidak pernah berubah. Dan ini adalah kata-kata seorang yang telah bertahun-tahun hidup di atas kebenaran firman Allah yang dijanjikan itu. Hasilnya ialah sebuah pemenuhan janji yang dinikmati dan menjadikan Yosua menjadi orang yang begitu yakin. Dan sekarang mengingatkan kita semua, jangan pernah ragu-ragu terhadap janji Allah. Saudaraku, kalimat ini sungguh luar biasa. Untuk itulah kita harus selalu bersabar. Kadang-kadang kita mengatakan, Pak Paulus, saya sudah tekun, saya sudah berdoa, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Tetapi kok janji Allah belum digenapi dalam hidup saya? Saya mengklaim ayat ini, saya meyakini kebenaran ayat ini, tapi kok itu belum terjadi dalam kehidupan saya? Saudaraku, penulis Ibrani mengatakan supaya kita harus menunggu dengan sabar. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janji-janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Saudaraku, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Apapun yang kamu minta di dalam nama Kristus, Bapa di surga akan memberikan kepada saudara. Itu sebabnya yang diperlukan di dalam kehidupan kita ialah setia kepada janji Allah, hidup di atas janji Allah, dan menunggu dengan sabar sampai janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau ada di antara saudara yang sementara ini sedang menantikan, sedang menunggu supaya janji-janji itu digenapi, jangan putus asa, jangan tawar hati. Bagi saudara-saudara yang sudah kehilangan pengharapan, bagi saudara-saudara yang tidak lagi berani menatap masa depan, ingatlah, ribuan janji Allah yang tertulis di dalam Alkitab membuat kita tidak akan pernah gentar menghadapi hari esok. Seorang pernah mengatakan bahwa setiap hari ada cukup janji Allah yang bisa dijadikan pegangan dalam kehidupan ini. Kalau setiap hari kita memegang janji Allah itu, maka setiap hari kita memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Bukankah ada sebuah nyanyian yang mengatakan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang selalu bersinar dan tidak pernah terlambat, seperti air yang mengalir, selalu datang, dan Allah selalu menepati janjinya. Saudara pendengar, kalau saudara sedang menantikan janji Allah, kalau saudara sedang betul-betul bergumul untuk mendapatkan kepenuhan daripada janji itu, marilah kita berdoa agar janji itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk sahabat kami pendengar Radio Dian Mandiri, untuk sahabat kami pendengar Making Life Better dimanapun mereka berada. Kalau hari ini mereka sedang mendambakan penggenapan janji Allah, kalau hari ini mereka sedang menghadapi himpitan dan tekanan dan harus kuat untuk berdiri di atas janji Allah, berikanlah kekuatan. Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah melanggar janji-Mu sendiri. Engkau adalah ya dan amin, dan Engkau tidak pernah menunda atau membatalkan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini kami menjadi orang-orang yang menerima janji Allah. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara, dan jangan lupa dengarkanlah seri berikutnya mengenai hidup di atas janji Allah. Haleluya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making hidup lebih baik.